Saya sangat menyukai petualangan, dan saya juga selalu penasaran dengan cerita misteri. Banyak tempat menyimpan cerita, beberapa di antaranya cerita angker. Benarkah arwah gentayangan menghantui manusia? Apa sebenarnya yang terjadi? Saya, Ruri Nirmala, mencari jawabannya. Dia waktu itu lagi istirahat. Pas istirahat, kebenaran teman saya ngomong kayak gini. Ini di sini katanya ada setannya ya katanya. Terus kata saya jangan ngomong gitu, ya di sini nggak ada apa-apa. Pas itu dia langsung pingsan, nggak sadarkan diri gitu dia. Udah gitu nggak sadarkan diri dia. Lama, udah bangun katanya saya diomelin orang tua di sini mimpi, padahal dia pingsan gitu cerita. Kan saya ngomong sama dia, jangan di gunung ini, jangan namanya perempuan sama laki, jangan main-main dah. Jangan istilahnya foto-foto. Dia tuh foto-foto, ada batu di perjalanan, ada batu, dia moto itu. Ya, ketika dia difoto, itu di kamera ada makhluk, ada orang lagi pegang harimau, ada tanduknya katanya. Nah, itu langsung hilang. Begitu lihat teman-temannya juga hilang. Akhirnya dia datang ke rumah itu kesurupan satu malam. Banten, sebuah provinsi di Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat di sebelah timur, dan penghubung Pulau Sumatera dan Jawa. Penduduknya dikenal religius, mayoritas beragama Islam. Namun demikian, Banten juga dikenal sebagai daerah yang penuh hal mistis. Mulai dari seni tari debus hingga ilmu sihir seperti santet. Debus merupakan kesenian bela diri dari Banten yang mempertunjukkan kemampuan manusia yang luar biasa, seperti kebal senjata dan juga air keras. Hebatnya, aksi yang dipertontonkan sang penari seakan tak menyebabkan rasa sakit sama sekali. Santet, yang secara umum sering disebut teluh, merupakan suatu upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dengan ilmu hitam. Media yang digunakan bermacam-macam, mulai dari rambut, foto, dan boneka kecil berbentuk manusia. Sang korban dipercaya akan mendapatkan tubuhnya dipenuhi benda-benda seperti jarum, silet, dan paku yang menyebabkan rasa sakit luar biasa, bahkan menyebabkan kematian. Banten memiliki beberapa gunung yang masih aktif, di antaranya Gunung Karang. Terletak di Kabupaten Pandeglang, 20 km sebelah selatan Kota Serang. Tidak ada sejarah letusan yang bisa ditemukan. Namun data arkeologis memasukkan Gunung Karang sebagai gunung stratovolcano yang memiliki potensi meletus. Gunung Karang bukan termasuk gunung yang tinggi, hanya 1.778 meter di atas permukaan laut. Gunung ini pun jarang jadi destinasi pilihan para pendaki gunung. Kebanyakan pendakinya tak sekedar bertujuan berpetualang, tapi lebih untuk berziarah ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Salah satunya Sumur Tujuh. Sumur Tujuh memiliki sejumlah mata air di puncak Gunung Karang yang dipercaya warga berhasil mengobati segala penyakit dan memperlancar keinginan orang yang mandi dan minum airnya.
Namun upaya untuk menuju ke Sumur Tujuh tak mudah. Harus melewati berbagai medan menanjak yang sulit didaki. Menurut mitos, tak semua orang bisa mendapatkan airnya. Hanya orang dengan keinginan baik dan hati yang bersih yang dapat menggunakan air Sumur Tujuh. Kalau waktu naik ke gunung ke Sumur Tujuh mau mandi, saya juga sama teman-teman. Pas airnya banyak ya di sana, airnya banyak. Sampai 100 lebih pun dia nggak habis-habis. Pas ada satu orang, nggak tahu orang mana pun juga ya. Pas mau mandi airnya hilang, nggak tahu kemana. Pas dia mau mandi, terpaksa dia pakai mandi lumpur, ada lumpurnya itu. Pas giliran ada lagi yang mau mandi, airnya ada, nggak habis. Gunung Karang bisa dibilang masih perawan. Keberadaannya yang jarang tersentuh para pendaki membuat gunung ini terlihat misterius. Benarkah Gunung Karang angker? Saya tertarik menelusurinya dengan ditemani Intan, teman saya yang indigo dan mampu berkomunikasi dengan dunia gaib. Sebelum mendaki Gunung Karang, kami berdoa bersama, dipimpin Abah Sawitra, sesepuh Gunung Karang. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Kami memulai pendakian dari Desa Pasir Angin, desa terakhir di kaki Gunung Karang. Perkiraan waktu tempuh 4 hingga 5 jam. Nantinya turut bergabung dengan kami, teman-teman pendaki yang juga kru dari program Angker Banget Antv. Ternyata baru di kaki Gunung Karang, saya sudah menemukan mata air yang menyegarkan. Tak ada salahnya sedikit membasuh wajah dengan airnya sebelum melanjutkan perjalanan. Gimana sih? Sorry. Banget tinggi. Belum 1 jam kami mendaki, kami menemukan sebuah makam.
ولا تجرم بالخوف أو بكرامة وبركاته إلى حضرة الجميع وسلامنا إلى حضرة الجميع Kami lanjutkan perjalanan kami. Medan yang ditempuh semakin lama, semakin sulit untuk dilalui. Akhirnya saya sampai di puncak Gunung Karang. Namun saya terpisah dari teman-teman. Saya sampai puncak lebih dulu sebelum hari gelap. Yang lainnya masih tertinggal di belakang. Baru aja kita masuk, udah langsung dengerin sebelah kanan yang suara kakek-kakek kayak cowok berat, cuman gitu doang. Saya dari Intan, teman saya yang indigo dan mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib, menelusuri puncak Gunung Karang di malam hari. Tempat tujuan pertama adalah camping ground. Ini ada tempat ya, dikit. Nggak begitu luas ya, nggak begitu luas. Di sini dipakai buat camping ground. Dan di sini tuh banyak banget pohon yang gede-gede banget. Aku sih ngerasain di sini lumayan angker ya. Kalau dilihat dari tabakin kalau keindigoan kamu gimana? Oke, ini salah satu tempat yang aku bilang selain di Sumur 7, di sini satu titik yang sangat kuat, bisa dibilang gitu, sangat kuat. Energi yang banyak astralnya lah di sini. Ada apa aja Bang Tan? Ada harimau hitam besar. Terus kalau di belakang sih barusan hadir kakek-kakek pakai tongkat. Di sini tadi. Cuman dia cuma sebentar aja. Dia di mana tuh? Enggak, asli emang penunggu di sini. Tadi sempat hadir sebentar terus hilang. Kalau kan ada sebagian warga yang bilang kalau ada yang mendaki ke sini terus dia ketemu sama kakek-kakek. Oh ya? Iya. Apakah itu kakek-kakek? Iya. Pakai kayak jubah putih gitu, terus sininya putih, rambut putih, terus dia pakai tongkat. Dia positif sih, tapi barusan hadir terus pergi lagi. Kalau pasien itu ada yang dilancarkan, tiba-tiba jadi ringan, tiba-tiba jadi mau mendaki pun gampang. Tapi ada juga yang disesatkan gitu. Dua-duanya emang dari kakek itu atau si kakek cuma yang positifnya? Bukan. Kalau si kakeknya cuma yang positifnya aja. Si kakeknya ini sering bantu yang pendaki-pendaki buat kayak kebanyakan sih nunjukin arah buat sampai di puncak gitu. Memang sih kalau aku lihat banyak pendaki yang kebanyakan nggak sampai di tujuan gitu, nggak sampai di puncak. Ada yang diputerin di situ-situ aja gitu, terus dibikin bingung, nyasar. Tapi ada juga yang dibikin enteng jalannya kayak ringan gitu, tau-tau nyampe aja gitu. Kalau yang positif sih kakek itu, tapi kalau yang kayak nyasar gitu tuh dari astral yang lainnya. Kamu tahu nggak penyebabnya kenapa sampai diputerin kayak gitu? Yap, itu semua tergantung dari niatnya.
orangnya itu sih kalau niatnya nggak macem-macem, mereka menghargai semua makhluk yang ada di sini. Paling nggak salam lah, di setiap tempat kan ada. Itu insya Allah nggak ada apa-apa. Cuman kalau yang nggak, maksudnya masuk ke lingkungan mereka tapi nggak ada salam, nggak ada permisi, terus yang ada sombong gitu, itu sering yang diputerin gitu. Nah, coba kita ke sana deh. Di sana narik banget tuh dari tadi. Setelah itu kami menuju ke Sumur 7. Ada, kita baru sedikit masuk aja, berasa beda banget. Terus barusan aku dengar kayak yang gitu doang, kayak suara cowok berat dari sebelah kanan sih, Rin. Gak apa-apa tapi kan? Gak apa-apa, insyaallah. Assalamualaikum. Baru aja kita masuk, udah langsung dengar yang sebelah kanan, yang suara kakek-kakek, kayak cowok berat, gitu doang. Ini penunggu di sini. Kerajaan Gaib. Nggak ada, di sini nggak ada. Tuh di pohon itu tuh, di sebelah sana yang aku tunjukin ini, ada sosok astral yang dia itu badannya kuda, tapi kepalanya manusia, dan itu cowok pakai mahkota. Ada hubungannya nggak sih sama Putri yang suka Nggak ada. Di lokasi ini deket sama Sumur 7? Iya sih, cuman kalau keangkerannya memang ada hubungannya. Cuman kalau yang barusan aku lihat yang kuda itu nggak ada hubungannya sama kerajaan yang di sana ataupun putri yang tadi aku sebutin ya, karena dia di setiap tempat sini itu kayak punya wilayah masing-masing gitu, Ren. Gitu. Kayak ada yang mendekat ke sini sih. Dan tadi kamu bilang itu dari mau? Iya. Itu termasuk yang apa sempat dengar kan? Nah, ada warga yang kesini camping terus dia foto di sini. Nah, di foto itu tiba-tiba hilang dan pas dia pulang ke rumahnya, dia langsung kesurupan. Oh gitu. Iya, emang dari ini dan nih. kamu tahu itu darahnya jadi kuning. Oke, diperiksa. Wow. Emang di tempat ini bener kamu bilang kamu ngerasa nggak nyaman, aku pun juga nggak nyaman, kayak yang was-was kanan kirinya. Emang gimana sih, mereka tuh yang aktif banget buat gangguin pendatang yang di sini. Terus mereka emang suka iseng gitu lewat yang foto, terus tahu-tahu nggak jadi, terus justru nangkep yang penampakan itu. Terus mereka bisa kontak fisik loh. Padahal nggak setiap astral itu bisa kontak fisik. Itu ada opsi ya kan? Nggak semua astral bisa kontak fisik, karena susah, energinya kan bentrok. Nih ada ops kan? Iya. Itu dari titik situ tuh. Karena itu bukan, cuman ops itu kan cuman kayak keberadaan mereka aja, energi dari astral itu aja. Dalam penelusuran semalam, Intan melihat beberapa penampakan di Gunung Karang. Tapi tak ada satupun yang saya rasakan. Hanya gelap, dingin, dan sunyi yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Selain Gunung Karang, masih ada gunung lain yang berbaris mengelilingi Pandeglang. Deretan itu biasa disebut Akar Sari, yaitu deretan Gunung Kasepan, Karang, dan Gunung Pulau Sari.
saya adalah Gunung Pulosari. Tingginya sekitar 1.346 meter di atas permukaan laut. Diyakini sebagai salah satu pusat peradaban Banten di masa lalu. Gunung Pulosari adalah tujuan penelusuran kami selanjutnya. Itu ada di Kawah Nenda. Terus kebetulan malam-malam di bris ini sepi gitu ya. Cuma seperti obor itu. Tapi orangnya nggak ada. Itu lagi ngedaki, dia ngecamp kebetulan di kawahnya. Lagi tahunnya nggak tahun sekarang. Itu ada di Kawah Nenda. Terus kebetulan malam-malam di bris ini sepi gitu ya. Begitu dia lagi melek-melek itu ada beberapa orang ngelewati tenda-tendanya. Itu posisi Ocos adanya emang di sawah-sawah. Itu di sawah, kalau lagi kita ngobor ikan atau nengok air gitu ya, untuk ngisi air di ladang, kebetulan memang ada, cuman besar, cuman dia emang ngejar-ngejar mau ngebakar. Di sini kalau orang pendaki saya itu waktu dulu sering kenapa nama orang suara orang itu tapi orangnya nggak ada. Suara orang tapi caranya ngomong Sunda. Kalau Ocos itu sebagai obor, cuma seperti obor itu, tapi orangnya nggak ada. Gunung Pulosari tingginya sekitar 1.346 meter di atas permukaan laut. Menurut sejumlah literatur, Gunung Pulosari adalah pusat kerajaan Hindu di Jawa Barat dan kawasan Selat Sunda yang terdiri dari Lampung, Bengkulu, dan Sumatera bagian selatan. Pernyataan itu didukung dengan penemuan Candi Siwa dan 5 arcanya di Kawah Cipanas di Gunung Keramat Hindu Pulau Sari. Arca-arca yang kemudian dikenal dengan sebutan Arca Cariyun itu diduga dibuat pada abad ke-10 sejaman dengan pendirian kerajaan Sunda Banten Girang yang bercorak Hindu-Buddha. Jauh sebelum berdirinya kerajaan Pajajaran, jauh sebelum berdirinya kerajaan Islam di Banten, Babat Banten bahkan menguatkan Gunung Pulosari sebagai tempat keramat sejak zaman prasejarah. Inilah alasan saya memilih Gunung Pulosari sebagai tujuan pendakian selanjutnya. Perjalanan kami mulai dari Desa Cilentung, Kecamatan Pulosari. Waktu tempuh sekitar 3 jam. Walau memiliki jarak tempuh yang lebih singkat, pendakian ini terasa lebih berat mengingat kami baru saja turun dari Gunung Karang. Kelelahan pasti memperlambat langkah kami. Kami tiba di air terjun yang biasa disebut Curug Putri. Pendakian sore membuat kami harus sampai di Curug saat gelap. Konon di curug ini sering terlihat penampakan seorang wanita cantik berpakaian layaknya putri raja yang juga menyebarkan aroma wangi bunga.
Jadi ada warga sama pendaki gitu kalau yang mau ke sini itu suka ada bisikan gitu dengan bahasa daerah, bahasa Sunda. Kayak misalnya kamu ngapain ke sini? Ada apa kayak gitu. Terus kalau ada orang yang berbuat senonoh, dia pasti menampakkan atau mengeluarkan suara-suara itu. Sebenarnya dia siapa sih kan? Iya. Itu tadi juga barusan kita nggak lama berdiri di sini, suara itu aku dengar. Oh ya, itu dari sebelah sini. Ini. Tapi untuk saat ini nggak ada wujudnya. Tapi tadi sempat dengar ada yang nanyain mau ngapain di sini. Sama juga ya. Gitu. Cuman suaranya lembut, halus. Cuma nanya gitu aja. Habis nanya kayak dia nyanyi. Cuman aku nggak begitu dengar nyanyiannya itu apa. Tapi kayak suara nyanyian gitu. Seperti lantunan sinden Sunda. Cewek di sebelah cewek ya. Suaranya gitu. Iya, karena warga yang selain kata-kata dia nanya apapun, dia nyanyi juga, dia menampakkan suara gitu. Iya, itu emang benar, karena barusan aku ngalamin sendiri di sini ada suara nyanyian dan nanya ada apa di sini gitu, mau ngapain di sini. Terus kayak yang kamu bilang, bagi orang-orang yang kesini nggak sopan, berbuat yang tidak sopan atau sembarangan kesini dengan pikiran yang apa sih yang negatif gitu ya. Itu penghuni-penghuni di sini nggak cuma dia itu nggak suka gitu loh, karena di sini sebenarnya memang tempatnya itu positif ya, cuman orang-orangnya itu yang kadang menyalahgunakan tempat ini. Terus kalau yang tadi kamu bilang berarti itu termasuk penghuni di sini juga? Ya, penghuni di sini cewek ada di sini. Tapi nggak selalu ada di sini ya, Rin. Dia pindah-pindah, cuman dia kayak yang emang sering banget nanyain apa maksudnya di sini, apa tujuannya di sini, terus kayak yang nyanyi-nyanyi gitu, suara gitu. Ini kan ke atas masih ada lagi nih kan, katanya di atas justru jauh lebih angker, jauh lebih kuat auranya. Walaupun aku belum pernah sampai di sana ya, tapi dari sini aku udah berasa semakin ke atas itu semakin angker. Karena di situ kalau nggak salah ada makam juga di situ. Oh. Karena emang gunung ini angker, banyak astral yang menghuni. Kayak yang tadi aku bilang, dari yang di air terjun sampai di jalanan ini banyak banget di kanan kiri itu. Banyak literatur sejarah Banten mencatat, Gunung Pulau Sari adalah pusat kerajaan Hindu Sunda Banten Girang yang berdiri sejak abad ke-10. Sebelum akhirnya ditaklukkan Wangsa Muslim yang dipimpin Sunan Gunung Jati dan Maulana Hasmuddin. Gunung Pulau Sari dikeramatkan sebagai tempat pemujaan arwah leluhur dan peribadatan. Hal itu diperkuat dengan penemuan Candi Siwa dan 5 arca caringin. Untuk mendapatkan interaksi dengan makhluk gaib di Gunung Pulau Sari yang keramat, kami berpencar. Di sini kan banyak mitos tempat-tempat yang mistis. Kita berpisah aja deh. Konon di sini ada penampakan seperti cahaya yang sering disebut ocon. Anto sama Eri ambil yang sebelah kiri. Intan, Pimpin, Fatma sama Rizky ambil yang sebelah kanan. Oke? Oke. Yuk kita jalan. Kayak yang tadi aku bilang, sering muncul ada cahaya merah itu. Kayaknya di tempat ini, di sekitar sini, di sekitar jalanan ini. Aku ngerasainnya sih kayak gitu. Yang dibilang warga Ocos itu? Iya. Di sekitar sini kamu lihat? Aku flashback, untuk saat ini nggak ada. Cuman aku flashback dari yang air terjun tadi, di sepanjang jalanan ini sih yang sering ngikutin orang gitu. Bentuknya sih kayak bola api gitu, warna merah. Kalau menurut warga sekitar nih kan, kalau ada pendaki yang memang istilahnya terbakar sama bola api yang disebut Ocos itu,
dia itu akan jatuh sakit atau malah bahkan akan meninggal. Kalau menurut kamu itu kayak gimana kan? Yap, itu benar. Itu benar karena vision yang aku dapat emang bola api menyerupai bola api ya, bukan bola api berwarna merah itu memang sering datang tiba-tiba dan ngikutin pendaki yang ada di sini gitu. Kebanyakan sih yang kurang sopan di sini, terus yang bertujuan kurang baik lah di sini itu kebanyakan diikutin dan seringnya sih menyebabkan sakit. Kalau yang kamu tahu itu bola api itu apa kan? Itu cuman pancaran dari energi negatif aja dari tempat ini. Sebenarnya tempat ini positif, cuman memang ada salah satu bola api itu yang merah itu memang pancaran aura negatif aja. Sebesar apa sih kalau yang kamu tahu tuh bola apinya? Nggak begitu besar sih. Palingan kayak bola pingpong gitu, cuma sebesar itu, nggak begitu besar. Dia terbang ya, di belakang? Dia datang tiba-tiba, terbang dan ngikutin biasanya di belakang kepala orang itu. Dan kenanya itu hanya cuma kayak sekedar cahaya aja atau dia memang sampai kena tubuhnya si yang pendaki itu? Kena tubuhnya. Dan biasanya itu efek dari kena si cahaya itu langsung atau biasanya demam. Awal mulanya demam. Jadi itu sakitnya aneh. Kalau dibawa ke dokter juga nggak kedetek itu sakit apa, tapi itu lama, dalam jangka waktu lama. Selain Ocos, apa yang kamu lihat di sekitar sini kan? Kalau di sepanjang jalan ini sih tadi aku ngerasa banyak banget di kanan kiri kita, banyak banget. Terus selama kita positif, kita doa, baca sholawat atau baca Al-Fatihah gitu, doa yang positif, itu mereka mengamini gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang negatif, tapi tergantung dari manusianya itu sendiri. Tapi kalau yang negatif itu kebanyakan ada astral juga yang menampakkan diri, ada aja yang usil. Cuman kalau selama kita positif, semuanya positif. Oh ya, tadi kan sepanjang jalan itu kita berapa kali tuh temuin pendaki-pendaki ya, yang kayaknya memang dia tujuannya mau untuk menginap di gunung ini ya. Dan tujuannya itu yang di air terjun itu. Kamu bisa tahu nggak kenapa mereka untuk memilih menginap di air terjun ini, di air terjun tadi, dan sebenarnya ada apa sih di gunung ini sampai mereka itu mau menginap gitu? Oke. Kalau kebanyakan mereka yang datang ke sini untuk mandi, bahkan untuk menginap itu karena dengar cerita-cerita yang mitos di situ tempat pemandian bidadari, terus ada rasa penasaran yang muncul, pengen mengambil aura positif dari air itu. Bahkan yang menginap itu biasanya mempunyai keinginan sesuatu yang kayak keinginan yang ingin terwujud gitu loh. Nah itu yang aku bilang kadang disalahgunakan sama orang. Kan bagaimanapun juga boleh di situ, tapi berdoanya kan tetap sama Tuhan gitu. Tapi banyak juga yang menyalah di tempat itu, mintanya justru bukan sama Tuhan gitu. Kan ini Pulau Sari itu masuk ke dalam 3 gugusan gunung yang paling angker. Ya, paling angker di daerah sini itu ada Asepan, Karang, dan Pulau Sari atau yang bisa disebut dengan Akar Sari. Ya, karena emang gunung ini angker, banyak astral yang menghuni kayak yang tadi aku bilang, dari yang di air terjun sampai di jalanan ini banyak banget. Di kanan kiri itu benar-benar banyak astral. Penghuni sini asli, bahkan udah puluhan tahun, ratusan tahun ada di sini. Cuman kan astral itu nggak semuanya mengganggu ya, ada yang positif, ada yang negatif. Gitu ya. Bang, apa tuh bang? Tunjukkan di pohon kelapa. Apa yang Eri lihat? Itu saya ngeliat, saya kelebatan cahaya titik itu tapi lewat di sela-sela pohon. Jangan-jangan yang disebut Ocos itu? Emang gitu? Iya kan, konon yang namanya Ocos itu kan penampakan yang berupa bola api atau cahaya merah. Tapi kalau kita pikir pantulan cahaya itu juga bisa disebabkan oleh mata hewan yang terkena sinar ya kan, mungkin burung hantu atau mungkin juga
Oh iya bang, kucing atau anjing kan? Bisa jadi juga babi hutan ya. Ya mungkin aja sih. Enggak, tapi soalnya yang aku tahu dari warga tuh sekitar sini, ocos itu sering menampakkan. Iya sih. Tapi nggak semua warga sih sebenarnya. Tapi deh bang, coba lihat baik-baik kalau kita nggak usah nyalain lampu, matiin sebentar, siapa tahu bisa kelihatan. Oke, lebih jelas. Oke, kita coba. Kita matiin dulu lampunya. Lihat nggak? Gelap banget. Sini penuh dengan pohon sih sebenarnya. Tapi memang kalau kita ngomong ocos itu kan katanya selalu datang tiba-tiba dan nggak semua pendaki akan bisa melihat ocos. Iya. Oh, teman kita ya? Tapi udah di bawah kali bang. Intan sama Fatma di sana. Kayak kita coba. Kita samperin sana. Hati-hati. Tak banyak interaksi dan penampakan makhluk gaib yang saya temui di Gunung Pulau Sari. Selain yang Intan, teman saya yang Indigo rasakan. Walau saya tak merasakan adanya kehadiran fenomena makhluk gaib, saya tetap memilih untuk percaya akan keberadaan mereka. Makhluk-makhluk gaib itu bersemayam di dunia lain, dunia yang juga fana, sama halnya dengan alam yang kita tinggali sekarang.